channel Momo's Family. Jadi teman-teman, sekarang ini sudah masuk sekitar 40 harian lebih usia adiknya Ruzen. Dan kita itu di sini harus mendaftarkan namanya ke pemerintah untuk mendapatkan sertifikat lahirnya. Nah, bagaimana step-stepnya akan dijelasin oleh suamiku ya. Kita akan mengambil sertifikatnya ke gereja yang berada di dekat komun kita atau di dekat kelurahan kita. Jadi nanti kita akan dikasih tahu lewat e-box. E-box itu berupa email yang pasti dimiliki oleh semua masyarakat di sini, yang e-boxnya itu hanya bisa dikirim oleh pemerintah Denmark. Nah, jadi kita udah dapat e-box kalau sertifikat lahirnya Ade udah selesai, dan itu bisa dikirim ke rumah atau kita ambil ke gereja tersebut. Tapi kalau dikirim ke rumah itu dari pengalaman kita yang lama, agak lama jadinya dikirimnya. Jadi kita mau ambil aja biar kita bisa lanjut untuk pengurusan paspor dan visanya Ade. Kaget sih, 3 soal lagi. Ini Dede babynya. Dedinya masih latihan SIM. Jadi kalau di sini kita walaupun bawa stroller, kita tetap bawa ini gendongan karena nanti takutnya dia nangis-nangis di jalan, tapi kita tetap butuh stroller. Jadi sekarang kita mau OTW ke gerejanya. Iyalah kalau sama udah hancur. Nih, jadi kita sudah di Disegard. Ini komun kita. Komun tempat kita ngambil itunya, Bi. Sertifikatnya. Jadi emang bisanya di gereja ini doang kan kita? Yang isu ini yang mengeluarkan sertifikatnya itu. Ya, jadi kita tinggal jalan kaki. Stasiun ini cuma 1 kali berhenti dari rumah. Cekut dulu ya? Maisha Bobo. Itu jalan kaki lagi 5 menit. Ini jalur 164 ya kalau kita 192 kalau kita pulang dari KBRI ya? Bukan. Lung Buffet? Apa yang mau dijelasin? Ya, jadi gimana prosesnya sertifikat lahir Rumaisa sampai akhirnya kita ngambil ke gereja ini. Jadi setelah anaknya lahir, kita itu mengajukan pembuatan nama dulu. Namanya itu ada websitenya sendiri. Bisa login dari borger.iko. Terus nanti kalau namanya ada di pilihan yang sudah tersedia, itu biasanya bisa langsung diterbitkan sertifikatnya. Tapi kalau namanya nggak ada di pilihan, berarti kita prosesnya mengajukan pembuatan nama baru. Namanya Ruzen sama Rumaisha itu nggak ada, jadi kita ajukan pembuatan nama baru lewat sistem itu. Terus kita jelaskan kenapa namanya seperti itu. Kita juga minta surat dari KBRI untuk keterangan nama. Kalau nama itu bisa dipakai, artinya nggak ada yang macam-macam, bagus. Bukan. Namanya. Kalau misalnya nggak di-accept itu biasanya gara-gara kenapa tuh namanya? Ya, karena mungkin artinya jelek gitu artinya nggak bagus atau nggak ada keterangan pendukung kenapa nama itu diberikan ke anaknya. Jadi memang harus dikasih surat keterangan pendukung dari KBRI atau dari konsulat negara asal. Terus kalau udah tinggal di-apply aja. Nanti kalau aku yang apply, Mutia yang akan approve juga. Jadi dua-dua orang tuanya itu harus mendeklar kalau mereka mengajukan nama yang sama gitu. Udah, kita udah sampai sini dulu. Kita ngambil dulu karena kita udah sampai nih. Ya, tolong dibuka. Dibuka, udah masuk. Sini aja di sebelah.
Kita udah selesai. Ya dikasih 2 kopi karena satunya mau dikasih ke KBRI untuk bikin paspor. Terus sertifikatnya itu memang kita harus minta yang ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh gitu. Oh tadi ada bahasa Indonesianya juga. Sorry ada Bahasa Inggris sama bahasa Danish Danish. sama bahasa Inggris. Hmm. Supaya nanti bisa dilegalisir di KBRI juga. Jadi ngelanjutin yang tadi Dedi, setelah di ACC namanya itu nanti kemarin 2 minggu waktu rumah. Kalau waktu Rosen mungkin karena COVID kita sampai 3 bulan itu pun kita tanya lagi. 2 minggu setelah di ACC akan muncul notifikasi di e-box. Terus mereka suruh kita ngecek sebetulnya namanya ada yang salah atau enggak. Kalau ada nanti kita bisa klaim untuk minta diganti. Terus kalau nggak ada websitenya itu untuk mengajukan pembuatan sertifikat kelahiran. Ada 2, yang satu itu cuma sertifikat kelahiran, yang satu lagi itu sertifikat lahir dan baptis. Nah karena kita sebagai muslim ya kita mintanya sertifikat kelahiran aja. Kalau yang bahasa Indonesia lagi. Kalau yang sertifikat ada baptisnya itu kita juga sebetulnya nggak bisa milih kalau kita anaknya memang belum didaftarkan baptis gitu. Kalau misalnya sudah didaftarkan mungkin bisa. Dan ini memang harus hati-hati, jadi jangan apply yang nama sekaligus baptis, jadi cukup apply nama aja, sertifikat lahir aja, jangan sampai sertifikat baptis juga, karena itu dua-duanya juga bisa di order gitu. Setelah itu yang ajukan pembuatan nama, kalau dulu waktu Ruzen kita karena COVID jadi minta untuk dikirim. Kalau dikirim mungkin butuh waktu sekitar 4 hari sampai seminggu. Nah kalau rumah ini kita bilang ya udah langsung diambil aja di sana. Dan cuma 1 hari selesai sertifikatnya, jadi siap dikasih tahu untuk diambil. Kemarin sebetulnya Jumat udah bisa diambil, tapi kami baru ambil hari Senin. Sebenarnya sertifikat lahir itu sama kayak akte ya kalau di Indonesia ya? Iya. Cepat banget ya prosesnya. Kita pernah ngurus akte tuh kayak lama banget kalau di sana di Indonesia. Ya, mungkin sekarang udah cepat kali di Indonesia juga. Sekarang kita lanjut mau nyetak foto untuk mengajukan pembuatan paspornya rumah di kedutaan KBRI.